Sedikit Pak Romi. Sedikit Pak Romi. Saya merasa dicegat. Sedikit Pak Romi ada di sini ya. Oke. Silakan dibagi aja. Sampaikan Bang. Bang Romi. Kasih jalan. Dijebaknya apa Bang? Sebagai pemimpin politik yang memperjuangkan nasionalisme moderat yang religius, nasionalisme religius yang moderat. Tapi menanggapi kemarin OTT gimana emang Abang melakukannya Bang? Itu bisa dibaca di situ semua ada. Ini gimana mau masuk ini? Mundur dulu Bang. Mundur masuk situ Bang. Mundur. Sorry Bang. Mundur ya. Masuk Pak. Masuk aman masuk aman. Iya. Kembali di Metro TV Newsroom, tadi baru saja kita tayangkan kembali, itu adalah momen-momen pada saat Romi baru keluar dari KPK ya. Kalau kita ingat kembali itu minggu lalu ya. Minggu lalu yang kemudian dia sempat juga menitipkan sebuah surat. Betul. Dan disebarluaskan atau diberikan kepada media, di mana salah satu poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah bahwa ia dijebak untuk mengomentari soal penangkapannya. Nah, lagi-lagi sekarang kan sudah berkembang jauh sekali begitu. Apakah itu masih relevan untuk dibicarakan apakah ia dijebak atau tidak? Tapi yang pasti yang membuat kasus ini menjadi unik adalah bahwa kalau kita bicara soal jual beli jabatan, ini satu-satunya kasus OTT yang melibatkan unsur di luar birokrasi. Kan ya, kalau kita ngobrol dengan para politisi, pada umumnya itu mereka saling tahu. Pada umumnya saling tahu ketika misalnya mencalonkan si A atau si B, terutama dalam pilkada, baik gubernur, wagub maupun bupati maupun calon wakil bupati, mereka tahu peredaran uang mahar politik yang ada di situ tuh berapa, harus kepada siapa, siapa gitu. Itu mereka saling tahu. Toh kalau kita misalnya, ya kebetulan bukan karena apa-apa, saya dengar dari beberapa pimpinan Nasdem misalnya, mereka tahu itu uang itu dari mana ke mana, untuk bayar siapa dan berapa untuk bisa dapat tiket untuk masuk. Kan semuanya ini berawal seperti kata saya tadi, lingkaran itu selalu dimulai dari situ. Entah membiayai partai politik atau memperkaya diri sendiri menggunakan pengaruh seperti ini. Akhirnya juga mungkin setelah Cawagup selesai, Cawakil Bupati sudah selesai, lalu masuk ke pejabat-pejabat negara seperti ini. Jadi saling tahu ini salah satunya mungkin Pak Mahfud MD mungkin Pak yang Mahfud juga MD. sempat bersuara kencang begitu. Betul, makanya diingatkan. Tetapi kita ngobrol dengan para politisi, mereka saling tahu betul. Saling tahu, berarti kita lihat dulu komentar dari mantan Ketua MK Mahfud MD yang mengaku tidak terkejut dengan penangkapan. Tidak terkejut dengan penangkapan Ketua Umum P3 Romahur Muzi oleh KPK. Ia bahkan jauh-jauh hari sudah mengingatkan Romi soal sepak terjangnya. Kita simak pernyataannya. Nah, dan apa yang saya umumkan peringatan bahwa dia sudah dijejak oleh KPK, kan begitu. Nah, lalu dipertemukan lagi secara fisik oleh Suharso Munarfa, kalau tidak salah tanggal 15 gitu ya, di Hotel Dharma Wangsa. Dia bilang, Mas Suharso, Pak Mahfud, ini kan kita sesama teman, ayolah kita ketemu, jangan panas-panas begini. Ketemulah saya di situ. Lalu ditanya lagi soal KPK itu, saya jelaskan saya tahunya ini dari KPK, saya bilang. Tapi tahu dari KPK itu bukan pemberitahuan resmi dari KPK loh. Iya, dijejak KPK karena sudah muncul beritanya di koran-koran, kan sudah bisa dijejak, digitalnya juga ada. Dia sering disebut di kesaksian di pengadilan bahwa dia terlibat A, B, C, D gitu, kan sudah ada waktu itu. Kemudian saya diskusi-diskusi dengan teman-teman, oh ini dijejak gitu. Jadi memang KPK tidak mungkin dong memberitahu kepada saya itu, kadangkala komisionernya aja tidak boleh tahu itu oleh penyidik tentang itu, apalagi saya. Tetapi sebagai hakim, sebagai orang yang banyak bergaul dan sering ke KPK, saya bisa mengambil kesimpulan itu dan saya beritahu dia bahwa dia sudah jejak. Apalagi kemudian memang sering disebut dan kemudian dipanggil, disebut dalam kasus ini, kasus itu. Saya bilang itu satu. Yang kedua, ya, soal gangguan-gangguan terhadap birokrasi di Kementerian Agama itu banyak sekali saya peroleh data tentang itu gitu. Sehingga tidak mungkin hal yang seperti itu tidak dilaporkan ke KPK dan tidak dilaporkan ke Menteri Agama, saya bilang. Sehingga itu pasti jejak sudah.
Ya, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Mahfud MD. Saya ingin menambahkan sedikit saja, ada komentar dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude M. Syarif yang mengatakan bahwa Romi diduga terima suap bukan hanya dari 2 pejabat Kementerian Agama Jawa Timur, yakni yang sudah disampaikan kemarin Muhammad Muafak Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Dia juga disinyalir sudah terima suap dari pejabat Kemenak di sejumlah daerah. Ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK. Jadi ada pengembangan kasusnya dan kalau misalnya tadi dikatakan sudah dijejak, artinya sudah termonitor, sudah terawasi. Tetapi saya rasa ya mungkin Romi benar dijebak. Tetapi kan yang ada di belakang itu saya juga tidak yakin kan ya. Rara atau Ade bahwa kejadian ini cuman Romi. Saya juga yakin ada juga di tempat-tempat lain gitu. Politisi-politisi lain. Yang hanya belum aja masuk dalam sadapan KPK. Tapi artinya ini warning dong untuk kemudian tidak bermain-main Mestinya kan, warning. karena penegak hukum juga ternyata tajam untuk melihat apa saja yang terjadi Coba seperti lah itu. Rara, kalau pejabat di situ dia harus menyuap, dia kan harus kembalikan modal dan berpengaruh pada pelayanan dia terhadap publik. Yang harus dia pungut, entah sekarang kan tidak bisa pungut secara terbuka seperti dulu, tapi entah bagaimana caranya. Itu lingkarannya itu yang repot. Kita semua jadi susah. Oke, tapi kalau saya ingin menyoroti dari aspek yang lain, Bang Don, bahkannya karena begini, saya ini sangat senang di kontestasi politik saat ini karena banyak tokoh politisi muda atau tokoh politik muda bermunculan. Salah satunya adalah Bung Romi. Kita sempat wawancara berkali-kali dengan Bung Romi. Profilnya itu membuat saya, kejadian ini membuat saya terkejut apa yang menimpa Romi. Tapi kemudian ini membuat citra bukan hanya citra Kemenak, citra politisi, tapi juga politisi-politisi muda ternyata belum jauh dari banyak politisi muda yang terlibat. Masih ingat Anas Urbaningrum? Kita dulu pikir ini the rising star, tetapi itu kejadian. Ya, Romi juga dianggap the rising star, tapi kok bisa kejadian begini? Masih banyak lagi yang lain, terutama di daerah-daerah. Nah, kita ada daftarnya nih sebenarnya. Ada Tidak daftarnya. semuanya politisi muda, tapi kasus Romi ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga sejumlah ketua umum parpol yang juga pernah menjadi pesakitan karena kasus suap. Dari itu berikut ini kami tampilkan informasi selengkapnya dalam bentuk grafis dalam tayangan grafis berikut ini. Ya, tadi grafis lengkapnya salah satu politisi muda yang pada waktu itu kasusnya juga cukup mengejutkan adalah Anas Urbaningrum tentunya. Sama-sama politisi muda. The Rising Star. The Rising Star di Partai Demokrat pada waktu itu. Kemudian juga tercokok oleh KPK. Saya ingin sekarang melihat bagaimana pengaruh dari yang kita ketahui pada waktu saat setelah ditangkap. Kemudian dari P3 langsung memberikan konferensi pers juga yang mengatakan bahwa Romi dicopot sementara. Yang kemudian sekarang sudah berkembang lagi, sudah penentuan untuk pengganti dari ketum atau definitif. Pengganti definitif atau pelaksana dulu sekarang? Sekarang ini statusnya hari masih ini kan malam ini. Ada Mukernas P3 ya di Bogor Jawa Barat yang akan membahas mengenai hal yang itu. memang kasihan itu konsolidasi P3-nya. Orang selalu bicara dalam waktu yang singkat ini apakah dia akan improve atau mudah improve karena situasi seperti sekarang. Yang saya lihat sih untuk konsolidasi koalisi mungkin tidak ada pengaruhnya. Tapi adakah tokoh-tokoh yang semenonjol Romi begitu, Bang? Artinya untuk sebagai Suharto Monoarfa juga sebetulnya Suharto Monoarfa memang kuat. sekarang ini statusnya PLT. Lalu kalau untuk berkaitan dengan koalisi, dia kan orang yang bekerja, dia ada di dewan pertimbangan presiden kan. Jadi mungkin orang yang dekat. Mungkin juga kalau disebut nama orang seperti Khofifah, itu juga orang yang sebetulnya ada di koalisi, itu kan orang kuat juga. Tapi saya rasa sekarang kan ada Suharto Monoarfa ya. Kita berharap tidak mengganggu sedikit pun koalisi, cuman kita tidak tahu bagaimana nasib P3 untuk pilek. Ya, karena partai harus bergerak cepat karena akan menghadapi pemilihan legislatif yang ini kurang dari 30 hari ya. 17 April nanti akan ada pileg seperti itu. Ya masalahnya kan karena ini konsolidasinya orang harus melibatkan logistik dan seterusnya. Yang sebelumnya kan itu harus Romi mungkin yang banyak tahu.
Ya, berbicara mengenai kasus Romahur Muzi ini dan pimpinan partai politik lain yang tersangkut korupsi, ini KPK berharap partai politik tidak mencampuri kadernya yang bekerja di kementerian, sehingga kader parpol di kementerian bisa fokus bekerja secara profesional dan tidak berbenturan dengan kepentingan partai politik. Ya, kita sih memang berharap bahwa semua menteri, baik itu yang dari yang profesional maupun dari perwakilan partai politik itu ya bekerja profesional dan tidak ikut, maksudnya partai politik asalnya itu tidak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang menjadi menteri seperti itu. Karena itu juga akan mempersulit menterinya sendiri sebenarnya. Ya kebayang misalnya kalau misalnya saya seorang menteri, tetapi saya juga adalah perwakilan dari partai politik tertentu, kalau misalnya dia tidak sering-sering digangguin, ya pasti kan dia agak susah untuk lebih profesional. Jadi kita berharap memang pada partai politik yang kadernya banyak menjadi menteri, ya berikanlah mereka kesempatan untuk menjadi menteri, karena itu juga nanti akan menjadi nama baik partai politik itu sendiri kalau seandainya baik dia menjadi seorang menteri seperti itu. Kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, baik bahkan mungkin di daerah seperti itu. Oleh karena itu kita berharap bahwa para pejabat publik itu betul-betul tidak suka memperdagangkan pengaruh mereka untuk tujuan-tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan, konflik of interest seperti itu. Itu aja. Ya idealnya memang seperti itu ketika kemudian pemilihan kader di sebuah jabatan ini agar tidak tercampuri dengan kepentingan partai politik. Pertanyaannya apakah mungkin itu terjadi? Ya, karena mungkin kalau saya kutip begitu ya, ini statement legal, tapi statement politik akan beda lagi karena kita tahu bahwa ada sharing politik di situ, sharing kekuasaan di situ, dan kita tahu bahwa ya ketika partai berbondong-bondong menjadi koalisi ya pasti juga meminta jatah. Apa sih orang politik? Betul. Kan untuk mencapai kekuasaan. Dan biasanya kan di dalam sebuah kekuasaan itu kan ketika memperoleh apalagi lewat koalisi, lalu kemudian dibagilah portofolio kabinet kepada siapa gitu. Tidak salah memasukkan kader politik di situ. Yang penting jangan you minta bayar. Dan sistem pengawasannya mungkin diperketat begitu ya. Dan berdasarkan merit begitu ya. Merit Merit system yang harus dikedepankan. Ada beberapa catatan lainnya, lagi-lagi saya ingin juga mengutip catatan dari Pukat UGM yang juga mengatakan bahwa di hari-hari kritis menjelang pemilihan umum ini agar KPK meningkatkan kewaspadaannya dan juga bagi parpol untuk membenahi secara internal agar kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus yang sejenis ini tidak terulang kembali tentunya. Tapi justru yang membuat kita agak heran saja, uang yang terdapat di situ itu berapa? Uang yang 180 juta di ruang Menak ya? Ya, bukan yang kemudian diambil sama yang katanya Romi. 157 sekian kalau tidak salah ya, yang kemudian ada pada waktu itu. Ini menarik sekali sebenarnya, tapi kita harus tinggalkan dulu. Memang kasusnya masih berkembang, terutama mungkin salah satu perkembangan yang juga perlu kita soroti di sini sebenarnya juga ada informasinya adalah soal adanya penemuan uang ratusan juta rupiah di ruang Menteri Agama. Tapi kita masih harus menunggu seperti apa perkembangannya. Tapi yang pasti kasus ini masih akan terus bergulir. Kan Menteri bergulir. Agama sudah mengatakan kooperatif. Betul. Jadi kalau memang akan dilakukan pemeriksaan, bersedia untuk memberikan atau bersedia untuk kooperatif, dan kita akan terus mengikuti seperti apa perkembangan kasus ini karena masih akan berkembang. Kita tinggalkan dulu dan selanjutnya tentunya kita akan membahas ada satu tema istimewa yang juga dikatakan viral oleh media sosial ya? Media sosial Newscity, yaitu soal debat cawapres. Ini masih dibahas di sosial media dan ini juga akan kita bahas usai jeda berikut ini. Jadi akan ada selebritis baru gitu ya Bang Ben? Saya menduga begitu. Selebritis baru sudah senior. Iya. Kita akan kembali untuk mengulas itu, tetaplah bersama kami.